Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizainatur Rahma. Saya dari kelas 10 Teknologi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai golongan obat. Selama ini, kita mungkin membeli obat dan datang ke apotek untuk menebus resep atau membeli langsung obat-obat yang dibutuhkan di apotek. Tetapi pada saat kita sampai di rumah, kita baru menyadari bahwa obat-obat yang kita beli tadi memberikan tanda-tanda penting yang memberikan informasi tentang golongan obat. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan golongan obat. Yang pertama, golongan obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Kode ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Di negara-negara barat, obat ini disebut OTC atau over the counter. Obat OTC paling aman dan bisa dibeli bebas di warung, toko obat, maupun apotek. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan. Pasalnya, obat apapun memiliki kandungan kimia yang berdampak bagi kesehatan tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Contoh obat bebas adalah paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Golongan obat bebas terbatas. Golongan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Penggunaan obat ini harus mengikuti aturan pengobatan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa, perhatikan tanggal kadaluarsa obat, serta bacalah informasi pada kemasan tentang petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan, efek samping, dosis obat, cara penyimpan obat, dan lainnya. Selain itu, terdapat 5 jenis obat bebas terbatas, yaitu peringatan nomor 1. Awas, obat keras, baca aturan pemakaiannya. Peringatan nomor 2. Awas, obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Peringatan nomor 3. Awas, obat keras tidak boleh ditelan. Peringatan nomor 4. Awas, obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5. Awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas adalah CTM, teponosilin, tremenza, dan lactobion. Dan yang ketiga, golongan obat keras. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengahnya. Obat-obatan yang termaksud dalam golongan ini, misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Obat-obatan yang termaksud dalam golongan ini, misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh obat keras adalah asam nefenamat, loratadin, alprazolam, clobazam, dan sebagainya. Perlu diketahui, contoh obat keras tersebut tidak bisa sembarang dikonsumsi, karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian hingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.